Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan peningkatan kasus COVID-19 membuat pemerintah menyiapkan beberapa skenario untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini. Pemerintah masih optimistis ekonomi tumbuh di atas 7% pada kuartal kedua, mengacu berbagai indikator positif hingga Juni 2021. Pertumbuhan ekonomi kuartal 3 dan 4 sangat bergantung kepada PPKM darurat. Ekonomi kuartal 3 tumbuh hanya 4% jika pemerintah mengurangi mobilitas sampai 50%. Sementara jika pemerintah menyelesaikan dan menjaga pemulihan sekaligus mengendalikan mobilitas dengan cepat, maka pertumbuhannya bisa di atas 5% pada kuartal ketiga dengan catatan penyebaran COVID yang terkendali. Sehingga instrumen APBN bersama dengan moneter dan regulasi dari OJK bisa indikator menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sampai kuartal kedua cukup kuat. Maka kita mengatakan bahwa waktu itu kita cukup optimistik dilihat dari berbagai indikator, apakah PMI global maupun Indonesia, Baltic Dry Index yaitu dari sisi transportasi antar negara untuk ekspor impor, harga komoditas meningkat. Dan pasar keuangan sesudah agak volatile cukup kondusif dan stable, yang ini memberikan dukungan bagi kita untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi. Namun kita kemudian melihat kewaspadaan harus ditingkatkan. COVID tadi varian Delta, akses vaksinasi yang perlu ditingkatkan, inflasi di Amerika Serikat yang mencapai 5% dan sekarang harga minyak juga melonjak di atas 70 karena antara Saudi dengan UAE tidak ada kesepakatan mengenai jumlah produksi minyak di tengah permintaan minyak meningkat. Dan tentu kenaikan inflasi dan potensi kenaikan suku bunga. Dari perekonomian kita sampai dengan Juli, perekonomian kita awal Juli atau akhir Juni kita sebetulnya cukup membaik. Yang tadi sudah saya sampaikan. Penjualan retail membaik, aktivitas masyarakat meningkat dengan mobilitas indeks keyakinan konsumen meningkat, dan penjualan mobil bahkan melonjak 1.444%. Ini karena adanya PNBP yang ditanggung dan yang lain-lain. Kemudian kegiatan produksi juga meningkat. Next slide. Konsumsi listrik industri meningkat, konsumsi semen meningkat, PMI kita di 53,5, ekspor kita tumbuh di atas 50% 2 bulan berturut-turut. Dan impor bahan baku juga mengalami pelonjakan 79% untuk barang modal bahan baku dan barang modal naik 35%. Artinya industri manufaktur pasti mengalami geliat dengan berbagai indikator tersebut. Nah, COVID varian Delta memberikan tekanan kepada ekonomi kita, maka kita akan terus melakukan revisi dan redesigning untuk terutama program PEN kita. Kita menghitung kembali kemarin dan tentu menggunakan APBN untuk tetap membantu di bidang kesehatan, untuk memberikan bansos, dan untuk terus mendukung reform struktural. Jadi dalam hal ini pemulihan ekonomi akan diupayakan meskipun kita menghadapi tantangan-tantangan yang tadi disebutkan dalam bentuk munculnya varian Delta. Tadi Pak Menkes menyampaikan mengenai berbagai langkah yang dilakukan, jadi saya tidak akan mengulangi. Tapi poinnya adalah vaksinasi harus meluas dan sukses. Karena dengan vaksin kita bisa mengurangi trade-off antara COVID dengan mobilitas dan pemulihan ekonomi. Kalau vaksinnya rendah, maka setiap kali kita ngegas perekonomian naik, maka terjadi kenaikan COVID. Tapi kalau vaksin meluas, maka mobilitas masih bisa berjalan dengan risiko COVID bisa terjaga. Oleh karena itu tadi kenaikan vaksinasi menjadi penting. Tadi disampaikan oleh Pak Menkes, suplai vaksin menjadi faktor penentu, tapi juga kenaikan kemampuan untuk memvaksin. Target 1 hingga 2 juta untuk bulan Juli ini, baru tadi disampaikan beberapa hari kita nembus 1 juta. Tapi untuk mencapai 2 juta nanti di bulan Agustus, selain faktor dari suplai vaksinnya, juga faktor eksekusinya. Makanya kita memobilisasi TNI, Polri, BKKBN, semuanya sekarang dipakai tenaga kesehatannya untuk bisa mengejar 2 juta per hari nanti pada bulan Agustus, atau bahkan mencapai 3 juta pada kuartal ketiga tahun ini. Ketiga dan keempat maksudnya. Nah, untuk itu kami terus melakukan redesigning dari PEN kita. PEN kita mencapai 690